Ini barangkali bisa kita mulai itu ya. Nanti khawatir materi dokter Kintopo juga banyak. Nanti biar bisa selesai. Jadi sampai bisa kita mulai. Ini berarti saya minta waktu 1 jam gitu. Sampai jam 9 Pak. gitu. Sampai saya Siap. Siap. Sebentar ini saya. Oke, mari kesempatan pada pagi hari ini kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih dari rencana jadwal yang kita rencanakan. Mudah-mudahan hari ini acara bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah nyatanya pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali sekali lagi bukan karena siapa-siapa, karena memang benar-benar atas kehendak Allah, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelapangan waktu, kita pada pagi hari ini bisa dipertemukan kembali dalam rangka pembelajaran pelatihan lanjutan dari apa yang kita inisiasi, dari apa yang kita rencanakan bersama agar kita bisa berangkat umroh bersama-sama insya Allah di bulan November atau di bulan Desember. Maka dari itu di awal marilah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya syukur, agar apa yang nanti kita inginkan dengan rasa syukur yang terus kita tingkatkan, kita bisa benar-benar berangkat umroh di bulan November atau Desember tersebut. Amin. Salawat serta salam selalu kita limpahkan, kita curahkan sebesar-besarnya kepada guru kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang akan kelak mendapat syafaat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Herbal dimanapun berada, alhamdulillah yang pertama sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, sahabat kita, Dr. Apoteker Kintopo, yang alhamdulillah terus membersamai kita dari awal kita merencanakan program umroh ini sampai sekarang. Beliau ini tak henti-hentinya setiap hari terus membersamai kita, menjawab konsultasi dari kita semua. Masya Allah, luar biasa benar-benar keinginan beliau agar kita semua bisa berangkat umroh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan mendapatkan pahala jariah yang berlipat ganda dari apa yang telah diajarkan beliau oleh kita semua. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua, Bapak Ibu semua, sahabat Herbal yang terus juga semangat membersamai kita, benar-benar memiliki keinginan kuat agar kita akan berangkat umroh bersama, kita akan menjadi saudagar herbal, kita akan mempunyai unit-unit bisnis turunan dari herbal apapun itu. Insya Allah kita bersemangat, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan terus bisa kita lalui dan bisa kita laksanakan. Monggo Bapak Ibu, sebelum materi kita mulai, yaitu pertama materi online, sekali lagi apa yang beberapa kali saya sampaikan pribadi ataupun Pak Kintopo juga sampaikan, kita terus memiliki afirmasi positif. Itu yang seperti saya contohkan kemarin, beliau Pak Kintopo juga bercerita apa yang didapatkan ketika energi positif itu muncul. Nah, itu yang sering saya praktekkan sebulan ini, dari mulai bulan Ramadan ini, setiap ba'da subuh saya selalu afirmasi, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, saya pasti berangkat umroh di bulan November, di bulan Desember atas izin Allah. Saya menjadi saudagar herbal, saya memiliki unit industri kriya sehat, saya memiliki industri kafe wedangan rempah dan sebagainya. Dan kita berpikirnya bermental kaya nih, jangan hanya 1-2, tapi kita berpikirnya industri, Bapak Ibu. Jadi mohon sejenak 1 menit Bapak Ibu azamkan di dirinya masing-masing, penuh semangat, penuh dengan keyakinan bahwa Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi monggo bisa kita masukkan ke dalam hati kita untuk mengucapkan itu. Bagaimana yang sering saya sampaikan, surat Az-Zariyat ayat 23, Allah itu akan mengabulkan janjinya sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Monggo Bapak Ibu kita ucapkan bersama-sama. Saya tetap sehat, saya tetap semangat, saya tetap ceria,
saya akan berangkat umroh bersama-sama dengan natural bulan Desember atas izin Allah. Ya, Ibu. Amin. Ya, baiklah, kita akan mulai kesempatan pada pagi hari ini untuk kelanjutan online. Nah, sebelum materi yang akan sampaikan, yaitu materi terkait dengan marketplace. Kenapa marketplace? Kenapa bukan Facebook dahulu? Barangkali nanti bulan depan akan saya informasikan terkait Facebook. Karena model jualan yang Bapak Ibu bisa lakukan sekarang, itu kombinasinya itu sudah sangat pas. Bagaimana yang saya sampaikan kemarin, yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp itu pasti Bapak Ibu harus memiliki, mau tidak mau fardu ain itu WhatsApp itu harus Bapak Ibu miliki, dan kemudian harus Bapak Ibu optimasi dengan baik dan benar. Sebagaimana pertemuan pertama dan kedua kemarin sudah kita bahas banyak, bagaimana WhatsApp itu kita cloning, bagaimana cara get, keep, grow itu kita lakukan di WhatsApp. Itu nanti YouTube-nya bisa dilihat kembali dari kemarin Pak Ilham yang share itu. Kemudian yang kedua itu runutannya adalah Instagram atau Facebook. Tapi kemarin kita memberikan informasi, kita memberikan sharing terkait Instagram dahulu, karena nyatanya saat ini yang banyak dipergunakan adalah Instagram. Instagram itu untuk menjaring mangsanya Bapak Ibu, sehingga ketika calon pembeli ataupun siapapun itu yang melihat Instagram kita, nanti kemudian tertarik untuk membeli produk kita. Nah, ini yang ketiga yang nanti akan kita pelajari, yaitu kita arahkan menuju marketplace kita, ataupun kita arahkan menuju WhatsApp kita. Jadi pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Ketika orang sudah tertarik di sosial media yang kita tawarkan, kalau enggak dia ingin lebih intens itu kita arahkan ke WhatsApp, ataupun kalau beliau calon pembeli itu ingin closing, itu rata-rata biasanya tidak percaya kalau transaksinya itu lewat WhatsApp. Beberapa mempercayai, tapi mayoritas itu ingin mempercayai atau percaya kalau transaksinya itu lewat marketplace. Nah, marketplace yang banyak digunakan saat ini oleh seluruh khalayak umum itu Shopee. Menurut data itu Shopee yang banyak dipakai dibandingkan dengan Tokopedia, Lazada, dan apapun itu. Sehingga yang akan kami ajarkan yang pertama Shopee, tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu juga membuat akun-akun marketplace yang lain seperti Tokopedia, Lazada, dan apapun itu. Oke, jadi saya akan share paling banyak penggunanya, cuman pengguna kok nggak beli jadian. Oke, Bapak Ibu, jadi sebelum materi ini nanti mohon di kolom chat nanti Bapak Ibu yang hadir kan. Mau mimik teh, itu ada mimik teh. Ayo. Masuk pagi-pagi bangun tidur langsung jaluk neng kulkas. Dua, ternyata baru closing dua, yang satu belum tercapai target itu. Ataupun dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, WhatsApp. Kemarin saya kasih tugas, setiap hari Bapak Ibu itu harus 5 orang menyapa. Apakah sampai saat ini Bapak Ibu itu sudah melakukan hal itu? Nah, itu Bapak Ibu harus punya target board gitu. Jadi kayak di whiteboard itu Bapak tulis, hari ini setiap hari menyapa checklist. Kalau sudah hari ini saya sudah posting di akun Instagram 1 kali checklist. Itu harus Bapak Ibu lakukan sampai 6 bulan ke depan. Karena kalau tidak dilakukan atau tidak memiliki target board tersebut, Bapak Ibu hanya diangan-angan, otomatis kebanyakan nanti orang tidak melewati target tersebut. Dengan target tersebut nanti Bapak Ibu bisa evaluasi. Oh, kenapa ya hari ini tadi saya nggak sempat untuk menyapa 5 orang di WhatsApp group. Kenapa ya hari ini tadi saya melewatkan untuk posting materi-materi di Instagram. Itu nanti jadi evaluasi. Oh, ternyata saya kurang fokus. Oh, ternyata di jam-jam ini tadi saya sibuk melakukan hal yang lain. Itu jadi evaluasi Bapak Ibu. Jadi dulu awal-awal saya melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus kita checklist. Itu nanti Bapak Ibu harus lakukan itu supaya istiqomah. Itu ya Bapak Ibu. Ini akan kita bahas yaitu terkait dengan Shopee. Saya akan bahas teori sebentar terkait Shopee, yaitu nanti terkait kenapa kita harus mesti jualan di Shopee.
kemudian bagaimana cara mengoptimasi Shopee, kemudian sedikit akan kami bahas terkait dengan Shopee Ads. Jadi salah satu fitur supaya produk-produk yang kita jualkan itu bisa diketahui oleh khalayak umum itu dengan cara iklan. Dan iklan itu hampir di semua tools apapun itu biasanya ada iklan Bapak Ibu. Di Google itu kalau kita punya web, kita bisa iklankan web kita dengan Google Ads. Kemudian di Instagram juga produk-produk kita, materi-materi kita bisa kita iklankan melalui IG Ads. Kemudian di FB pun juga demikian, FB Ads. Di Shopee pun itu juga diakomodir untuk kita melakukan iklan Shopee Ads. Kemudian yang tak kalah menariknya Ibu-ibu, ini hanya sekedar tambahan saja. Tidak 100% berhubungan dengan apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan jualan. Namun inilah ketika Bapak Ibu itu mengkolaborasikan antara Instagram dengan Shopee, itu ada program dari Shopee yang namanya Shopee Affiliates Program. Ini keren banget Bapak Ibu. Jadi selain Bapak Ibu berjualan, Bapak Ibu bisa melakukan afiliasi. Dan ini hasilnya luar biasa. Kami memiliki komunitas yang melakukan pekerjaan Shopee Afiliasi Program ini, bahkan hasilnya itu setiap bulan bisa mendapatkan puluhan juta, bahkan ada sampai yang mendapatkan ratusan juta. Jadi ini kolaborasi antara akun Instagram yang memiliki follower di atas 10.000 dan akun toko atau akun toko Shopee. Itu kita kolaborasikan sehingga kita bisa melakukan afiliasi. Nah, ini sejarah singkat Shopee. Ini yang kemarin juga saya singgung ya. Salah satu pemilik Shopee ini menjadi salah satu atau 40 orang terkaya saat ini di dunia. Bahkan kalau dihitung dengan durasi waktu yang didapatkan beliau ini menjadi orang yang terkaya ini, bahkan hanya ini Bapak Ibu bisa lihat baru kurun waktu 6 tahun Bapak ataupun founder dari Shopee ini sudah menjadi salah satu orang yang terkaya. Artinya apa? Benar-benar ketika kita menguasai ilmu digital marketing, apapun itu turunannya digital marketing, baik itu kita berjualan produk atau apapun bisnis digital marketing, itu akan mendatangkan pundi-pundi yang bisa melejitkan, bisa mempercepat apa yang menjadi keinginan kita, yaitu kita mendapatkan banyak penghasilan. Oke, jadi dulu tahun 2015 nih ya, awalnya sebelum grup C Group ini memiliki unit-unit usaha seperti ini. Jadi awalnya dari gaming, kemudian membuat online shop atau marketplace, kemudian sekarang beralih bermacam-macam gitu. Jadi menjadi unit usaha Shopee Bank itu, Bank, kemudian sekarang juga beralih menjadi layanannya ke Shopee Food, Shopee Express dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa lihat hanya dalam kurun waktu 4 tahun pada saat itu berapa nilai valuasi yang didapatkan, 55,9 juta dolar. Keren banget ya namanya. Ini sepintas terkait dengan Shopee. Dan hebatnya lagi di Indonesia Bapak Ibu, bahwasanya sebagaimana tadi yang kami sampaikan, Shopee itu termasuk 10 besar top e-commerce di Indonesia, atau pemakai marketplace terbanyak di Indonesia adalah Shopee, yaitu jumlahnya berapa? 96 juta orang di Indonesia itu melakukan transaksinya di Shopee Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ya berarti pangsa pasar kita di Shopee itu cukup terbuka, sangat-sangat lebar Bapak Ibu. Nyatanya 96 juta pengguna dan rata-rata 80% dari pengguna itu adalah pelaku transaksi. Jadi real transaksi setiap harinya itu berarti kisaran 80% dari jumlah orang yang melakukan transaksi di Shopee. Berarti sekitar 100 juta transaksi lah barangkali, atau 90 sampai 100 juta transaksi setiap harinya yang ada di Shopee. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, jika kita mengambil ceruk herbal saja 1%-nya saja bahwa transaksi itu merupakan transaksi herbal, sudah berapa persentase atau sudah berapa transaksi yang ada di Shopee? Berarti sudah 900.000 atau 1 juta transaksi setiap harinya di Shopee hanya untuk pembelian herbal ataupun produk-produk kesehatan lain. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang tadi kami sampaikan, platform Shopee itu juga menyumbang
ataupun sebagai sumber devisa bagi para UMKM. Karena nyatanya saya pun sendiri juga mengamati betul di sekitaran rumah saya, di sekitaran tempat saya tinggal itu banyak UKM-UKM yang menjualkan produk-produknya sekarang itu di Shopee, yang dulunya barangkali lewat offline gitu, yang dulunya barangkali lewat apapun itulah jalur-jalur yang lain, sekarang itu hampir 80-90% data yang saya dapatkan dari lingkungan tempat saya tinggal sendiri pun itu rata-rata sudah menjual produknya melalui Shopee dan akun marketplace yang lain, utamanya Shopee. Ya, bisa kita lihat dari data dari lembaga survei yang terpercaya bahwasanya penyumbang marketplace terbesar untuk UMKM itu rata-rata karena mereka berjualan di Shopee. Nah, sekarang kita sudah tahu ya teknisnya kenapa kita memilih Shopee. Kita memulai bagi yang belum punya akun marketplace itu kita arahkan dulu supaya memiliki akun atau toko di Shopee. Itu tadi karena memang datanya, karena memang ceruknya, pasarnya itu lebih banyak di Shopee dibandingkan yang lain. Nanti kalau Shopee sudah kita buat, dan kita buat sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, jangan hanya satu. Bapak Ibu kalau lihat gitu ya, misalnya Bapak Ibu suka berbelanja di Shopee, Bapak Ibu misalnya mau membeli baju koko misalnya, coba dilihat dengan foto yang sama. Biasanya kadang satu orang seller atau satu orang penjual itu memiliki beberapa toko Bapak Ibu. Ada yang memiliki 2 toko, ada yang memiliki 3 toko, ada yang memiliki 4 toko, bahkan ada yang memiliki 10 toko. Karena apa? Karena itulah nanti yang akan mendominasi. Ya, cara mudahnya itu seperti kita jualan offline lah. Ketika kita memiliki banyak cabang, otomatis kan brand toko kita itu mudah semakin dikenal gitu. Kalau di Jogja ada warung steak gitu ya, yang punyanya Mas Jody itu, ada berapa cabangnya warung steak gitu ya, atau Rocket Chicken gitu. Semakin banyak toko kita, walaupun itu di dunia online, itu akan semakin mempermudah memperkenalkan toko kita di khalayak ramai. Jadi bikin sebanyak-banyaknya aja Bapak Ibu toko di akun Shopee. Kemudian selanjutnya ketika di Shopee itu sudah memiliki toko 1, 2, 3, beralih mulai kita buka toko di Tokopedia, kita buka toko di Lazada, dan di marketplace atau marketplace yang lain. Ya, ini yang nanti akan kami sampaikan praktek sederhananya, yaitu ketika kita memiliki akun atau toko di Shopee, apa yang harus kita lakukan. Bagi yang belum memiliki akun atau toko di Shopee, nanti segera membuat, sama kayak kemarin akun Instagram itu, cukup mudah sekali. Langsung buka di dashboardnya Shopee itu, shopee.co.id, kemudian daftar, kemudian minta nanti Shopee-nya akan meminta verifikasi email dan verifikasi nomor telepon sama lah standar. Kemudian baru masuk ke dashboard kita sebagai pembeli ataupun kita sebagai penjual. Cukup mudah. Jadi nanti mulai hari ini bagi yang belum memiliki akun Shopee, segera buat toko atau akun di Shopee Bapak Ibu semuanya nanti. Bagi yang sudah memiliki, nanti lanjut kita lengkapi toko Bapak Ibu itu dengan sesuatu yang lebih menarik tentunya, supaya orang-orang yang akan berkunjung ke toko Bapak Ibu itu akan senantiasa tertarik gitu ya. Jadi kita perbaiki profil toko, kemudian kita berikan harga ataupun dengan promo-promo yang lain lah. Ada harga grosir, gitu. Kemudian ada promo-promo seperti voucher, kemudian ada paket diskon, gitu dan sebagainya. Kemudian nanti juga bisa kita iklankan. Jadi ketika promo-promo juga sudah kita tingkatkan, kita buat inovasi-inovasi terkait dengan harga, gitu. Kita bikin promo dan sebagainya, mulai kita iklankan. Tapi ini tidak wajib gitu ya, iklan itu hanya jika kita ingin mencoba untuk memperkenalkan atau jika kita memiliki budget yang lebih gitu, kita bisa melakukan ads gitu, kita melakukan pengiklanan gitu. Kemudian juga follower itu nanti juga bisa kita lakukan dengan cara-cara organik, ataupun bisa juga kita guide dengan ketika kita memiliki akun Instagram gitu ya, karena kita arahkan ke marketplace, otomatis nanti follower itu akan berdatangan di akun Shopee kita. Ini Bapak Ibu, ketika kita nanti sudah memiliki toko, itu nanti mulai kita beri nama toko kita. Bagi yang belum, nanti sesuaikan toko kita
dengan apa yang akan kita jual. Kalau kita jual dengan produk-produk herbal ya otomatis nanti nama toko kita itu sebisa mungkin ada hubungannya dengan herbal atau ada hubungannya dengan kesehatan, ya. Jangan sampai sesuka-suka kita juga gitu memberi nama toko, karena ini nanti berpengaruh di mesin pencariannya dari Shopee. Ketika kita berjualan herbal natural, kemudian kita jual atau kita masukkan nama toko kita itu sesuai dengan nama kita, ya barangkali akan kesulitan nantinya ya, kita akan mengoptimasi. Seta misalnya, tahu-tahu nama tokonya Seta Online Shop, padahal yang saya jual produk natural, ya itu nanti akan menyulitkan kita sendiri gitu. Jadi paling tidak ada hubungannya dengan kesehatan, sehat cantik misalnya, sehat herbal misalnya, ataupun herbal CSR, herbal natural dan sebagainya. Oke, jadi mulai kita benahi nama toko kita, kemudian nanti kita pasang logonya, kita mulai bikin logo sebagaimana natural itu sudah memiliki branding logo. Itu yang harus kita buat Bapak Ibu, walaupun kita hanya seorang reseller barangkali, ataupun kita hanya seorang dropshipper barangkali, tapi logo itu mencerminkan keadaan atau kondisi toko kita gitu. Jadi orang akan melihat bahwa toko kita itu profesional ketika kita memiliki logo sendiri. Dan logo ini mudah sekali untuk dibuat gitu. Nanti Bapak Ibu bisa buat dengan Canva atau apapun itulah. Nanti bulan depan kalau Bapak Ibu berminat untuk belajar terkait dengan desain, membuat materi-materi dengan Canva, akan kami beri sharing knowledge lah. Logo toko, kemudian foto kita berikan, kemudian nama toko kita perbaiki atau kita ganti, kemudian berikan gambar, deskripsi gambar itu yang menarik, kemudian deskripsi tokonya seperti apa, bahwa kita berjualan dan sebagainya. Ini jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, nama toko, logo, gambar, dan kemudian deskripsi dari penjual. Nah, ini kemudian setelah toko itu terbentuk, seperti tadi yang kami sampaikan, penjelasan detailnya itu, mari setelah itu mulai kita berikan promosi-promosi yang menarik, supaya menarik orang untuk lebih tertarik atau lebih berbelanja di toko-toko kita. Salah satunya ini Bapak Ibu, nanti di prakteknya akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa membuat voucher, baik itu voucher toko ataupun voucher produk. Kemudian kita bisa memberikan harga diskon gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan paketan-paketan produk yang lain atau harga brosur, kalau beli 5 itu jauh lebih murah dan sebagainya. Ini bagian supaya menarik orang untuk hadir, menarik orang untuk membeli produk-produk melalui toko kita. Oke, jadi nanti kita bikin promosi produk ada di layanan voucher atau di promosi saya, itu nanti saya tunjukkan. Kemudian harga juga bukan berarti kita membuat harga murah ya, tidak. Tapi dengan bundling yang kita terapkan itulah nanti yang akan membeli, itulah yang akan membuat terjadinya closing atau transaksi. Dan itu terbukti Bapak Ibu, ketika saya mengarahkan orang, baik itu di WhatsApp group gitu ya, kalau teknioselnya biasanya gitu, kalau beli satu harganya 60.000, tapi kalau beli minimal 2 bungkus itu saya beli harga 55.000 misalnya. Itu secara psikologis orang itu pasti akan membeli 2. Itu saya data gitu loh. Dari 10 orang yang saya ajukan seperti itu 6-7 orang itu pasti membeli 2. Nah, jadi apalagi harganya juga masih tergolong relatif murah, barangkali seperti itu. Kayak teh-tehan kan produk natural kita jual dengan harga 55.000 atau 60.000. Itu bagi sebagian masyarakat itu dengan manfaat yang luar biasa masih tergolong murah. Jadi ketika kita tawarkan 2 bungkus seharga 100.000 atau 110.000, itu data saya yang saya kumpulkan itu dari 10 orang itu 6 atau 7 orang itu pasti membeli 2 bungkus. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihatkan itu, atau nanti kalau beli 4 bungkus itu juga bisa lebih murah lagi, kita turunin lagi harganya per bungkus 2.500. Itu juga secara psikologis akan membuat orang untuk membeli lebih banyak. Kemudian nanti di produk itu, di tampilan produk yang kita pasang di toko kita, perbanyak foto-foto produk. Karena apa? Ketika banyak foto kita tampilkan, itu akan memperlihatkan bahwa produk kita itu memang qualified gitu loh. Jadi kita berjualan produk itu kita memiliki materi-materi yang banyak, tidak hanya 1 atau 2 foto saja. Karena secara psikologis itu sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu.
apalagi nanti bisa kita lengkapi produk kita itu dengan materi-materi video, itu jauh lebih menarik lagi. Cara menjangkau orang untuk hadir di toko kita. Jadi tadi yang sudah saya beritahukan di awal bahwasanya ada banyak cara kita menarik orang untuk hadir di toko kita di marketplace. Yaitu salah satunya dengan memperbanyak akun media sosial kita. Atau bisa juga dengan kita pasang iklan, atau bisa juga dengan kita viral marketing. Kita arahkan atau kita suruh kerabat-kerabat kita untuk berbelanja di toko kita sebanyak-banyaknya. Ketika akun toko kita itu sudah melakukan transaksi, walaupun yang melakukan transaksi itu adalah saudara-saudara kita, nanti di fitur-fitur Shopee itu ada yang namanya fitur Shopee Star Seller. Itu adalah labeling dari Shopee. Nanti ada syarat-syarat bagaimana supaya Shopee kita atau toko kita itu menjadi atau mendapatkan label Star Seller. Kemudian di atasnya itu ada label Star Plus. Kemudian di atasnya lagi yang paling ujung itu ada namanya Mall Shopee. Jadi ketika kita mengejar optimasi toko kita supaya kita menjadi Star Seller, itu otomatis secara algoritma nanti Shopee itu akan mengarahkan pembeli-pembeli baru itu supaya datang ke toko yang sudah berlabel Star itu. Jadi ketika kita buka toko biasa itu kita belum mendapatkan label apa-apa. Nah, kita kejar terus gimana caranya supaya pembeli kita banyak, transaksi kita banyak, supaya kita mendapatkan label Star itu. Ketika kita sudah mendapatkan label Star, nanti secara algoritma Shopee akan mencarikan pembeli-pembeli yang baru untuk hadir di toko kita. Itu salah satu strategi yang lain. Selain kita memiliki media sosial, juga bisa melalui akun pasang iklan, mohon maaf, dan bisa mengarahkan dengan viral marketing dengan saudara-saudara kita, dong beli. Bahkan kalau perlu kita modali gitu, nggak apa-apa. Jadi kita beri subsidi lah, nih tak kasih uang, tapi beli produk itu ya di tempatku, gitu, kadang-kadang seperti itu. Tapi yang kita hindari fake order ya. Fake order itu order bohongan gitu. Jadi kita nyuruh orang lain gitu, terus meminta order di toko kita, kemudian kita kirim tanpa produk gitu. Kita udah kong kali kong gitu ya. Jangan seperti itu. Insya Allah kalau memang yang kita lakukan hanya untuk niat seperti itu, ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Jadi itu yang sering dinamakan fake order. Itu order tipu-tipu gitu. Dan suatu saat nanti Shopee akan mendeteksi bahwa oh ini kok sering ada transaksi tapi kok mencurigakan gitu transaksinya. Nanti akun toko kita akan di-ban gitu. Nah, ini penjualan yang ada di Shopee. Jadi kita bisa memposisikan diri nanti ya di Shopee itu, apakah itu kita sebagai penjual langsung, apakah kita nanti sebagai reseller, dropshipper, itu apapun itu akan bisa diakomodir oleh Shopee. Jadi kita dropshipper pun kita bisa gitu. Jadi nanti teknisnya seperti apa? Kita buat toko atau akun Shopee mengikuti agen atau distributor kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita benar-benar hanya ingin menjadi seorang dropshipper, ya kita bikin toko atau akun Shopee yang alamatnya disesuaikan dengan distributor atau agen kita. Jadi nanti kalau kita mengikuti program umroh ini ya kita buat tokonya itu alamatnya di Jogja, barangkali seperti itu. Karena apa? Karena nanti kan yang mengirimkan kan dari timnya Pak Tim Toko gitu ya. Jadi buat alamat itu alamat yang ada di Jogja. Nah, kemudian materi selanjutnya yang tadi saya singgung, ketika sudah promosi itu toko sudah kita buat, promosi sudah kita bikin. Nah ini ada Shopee Ads, bagaimana kita memasang iklan di akun Shopee kita. Nanti kita mulai kalkulasi atau mulai kita pikirkan kira-kira nanti itu kita iklankan itu melalui apa gitu. Di Shopee itu ada dua metode iklan yang akan produk yang akan kita iklankan. Yang pertama itu nanti ada iklan dengan kata kunci pencarian dengan kata kunci, atau yang kedua itu dengan produk serupa. Nah, nanti barangkali jelasnya akan saya berikan dalam bentuk praktek. Jadi kata kunci itu kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai Shopee, kalau ingin membeli sesuatu kan di kolom search itu ya, saya mau beli baju koko gitu. Bapak Ibu ketik baju koko, itu nanti di halaman pertama
yang akan muncul itu kalau kita berjualan baju koko, kalau kita itu benar memasukkan kata kuncinya, itu halaman pertama itu yang akan muncul toko kita. Wah, ini kan baju koko toko kita. Otomatis apa? Otomatis di halaman pertama ini secara psikologis orang itu akan tertarik beli di halaman pertama. Ketika halaman pertama ini sudah muncul bagus, langsung dibeli. Jadi kecenderungan pembeli itu malas scroll ke bawah dia. Sampai halaman kedua, ketiga, bahkan sampai halaman ke-10, ke-11 itu biasanya malas. Jadi kalau kita bisa pasang kata kunci yang tepat, itu bisa muncul toko kita di halaman 1, halaman 2, halaman 3, sehingga kemungkinan untuk closing, kemungkinan untuk closing transaksi itu lebih besar dibandingkan dengan kemunculan toko kita di halaman-halaman yang terakhir. Kemudian di produk serupa itu juga sama. Produk serupa itu biasanya algoritma Shopee itu ketika ada orang yang mau membeli baju koko gitu, kemudian algoritma Shopee akan menunjukkan, akan menampilkan toko-toko yang memasangkan iklan berupa baju koko tersebut tanpa kita harus mengetikkan kata kunci. Jadi nanti otomatis juga halaman depan itu, di dashboard depan itu langsung akan muncul. Karena kebiasaan kita itu ternyata memang beli atau belanja baju-baju koko itu langsung akan ditampilkan toko-toko yang berjualan baju koko. Nah itu ada teknisnya, ada 2 itu oleh Shopee yang diperkenankan untuk kita memasang iklan, kata kunci pencarian ataupun produk serupa. Oke, nanti mulai kita pasang kata kunci. Kemudian dari kata kunci itu nanti dari iklan yang kita buat itu nanti bisa kita evaluasi. Jadi berapa sih yang sudah kita budgetin gitu, kita keluar uang dalam waktu sehari misalnya Rp5.000. Ternyata iklan itu efektif atau tidak? Berapa banyak yang melihat di toko saya? Berapa banyak yang mengklik sehingga terjadi closing itu? Analisis itu ditunjukkan oleh Shopee ketika kita memasang iklan di Shopee. Ya, jadi nanti kita mulai budgetin berapa budget iklan yang akan kita pergunakan setiap harinya, bisa 1.000, 2.000, 5.000, bahkan sampai ratusan ribu itu pun bisa. Ya, ini detail teknis saja. Ketika kita akan pasang iklan di Shopee, nanti sedikit akan saya jelaskan di praktek. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti di dashboard ada pilihan pasang iklan, nanti kita klik iklan. Ada pilihannya ya, di sebelah kanan itu ada iklan pencarian produk tadi yang kami sampaikan dengan kata kunci, kemudian ada iklan dengan produk serupa. Nah itu nanti di sebelah kiri itu seperti itu. Nanti kita akan bisa mengatur iklan kita itu mau dibaca berapa seharinya gitu. Nah ini sekilas akan saya bahas yang tadi saya sampaikan sebelum materi prakteknya, itu Shopee afiliasi. Jadi syaratnya itu, gambaran umumnya kita memiliki toko di Shopee, kemudian kita bisa memiliki, kita harus memiliki akun Instagram yang followernya minimal 10.000, TikTok minimal followernya 5.000. Ketika kita sudah memenuhi syarat ini, kita bisa melakukan atau mengikuti Shopee afiliasi program. Itu teknisnya seperti apa? Teknisnya secara umum bahwasanya nanti kita bisa menjualkan produk-produk orang lain, misalnya produk natural nih. Produk natural, kemudian Pak Kin dan teman-teman dan timnya yang di ASEAN itu di toko itu juga berjualan di Shopee misalnya. Nah, kita ambil linknya, link toko atau link produk yang ada di tokonya Pak Kin toko gitu. Kita ambil linknya itu, kemudian link itu kita pasang di akun Instagram kita Bapak Ibu, yang followernya minimalnya 10.000. Nah, setiap orang yang melihat di akun Instagram kita, kemudian melakukan klik di link Shopee yang kita pasang di akun Instagram kita, kita mendapatkan fee Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan afiliasi. Jadi hanya kita mengambil link dari toko yang akan kita jadikan partner gitu, bisa toko saya, bisa toko Pak Kin, siapapun itu, seluruh toko yang ada di Shopee itu kita masukkan linknya di akun TikTok kita, akun Instagram kita. Setiap ada orang yang klik, itu kita dapat fee-nya. Setiap ada orang yang closing transaksi, kita dapat fee-nya. Jadi hanya melihat saja, klik saja melalui akun Instagram kita dapat fee-nya. Kemudian terjadi transaksi, closing transaksi, kita pun dapat fee-nya. Nah ini kan sangat luar biasa. Potensi penghasilan itu yang kami ikuti, beberapa komunitas yang kami ikuti, luar biasa. Beliau-beliau ini yang fokus di Shopee afiliasi program itu, bahkan ada ibu-ibu muda itu, jadi di setiap bulan itu nanti ada dashboard reward yang selalu ditampilkan oleh Shopee. Itu juara 1 sampai juara 5 itu biasanya didominasi oleh ibu-ibu, dan itu penghasilannya 5 besar itu setiap bulannya itu juara 1 itu rata-rata 110 juta,
100 juta, yang nomor 5 itu sekitar 90-80 juta. Itu setiap bulan itu dashboard yang selalu ditampilkan oleh Shopee bagi orang-orang yang melakukan aktivitas Shopee afiliasi program itu mendapat uang sebesar itu Bapak Ibu. Itu nggak jualan produk Bapak Ibu. Jadi hanya punya akun Instagram, punya toko Shopee, dan setiap hari memasukkan link tersebut di akun Instagram, akun TikTok itu mendapatkan penghasilan segitu. Nah, ini salah satu peluang. Tapi tidak akan fokus saya ajarin di sini karena fokus kita tetap jualan produk dari mikro. Nah, jadi kami pun mengikuti Shopee afiliasi program. Ya, jadi barangkali suatu saat Bapak Ibu tidak tertarik. Jadi ketika kami memiliki akun Shopee, kemudian memiliki akun Instagram. Nah, ini rentang tahun 2001 ini kami dapatkan seminggu nih Bapak Ibu, kita dapatkan 1,2 juta. Itu kurun waktu seminggu. Itu dari program Shopee afiliasi yang kami lakukan. Jadi lumayan Bu, Bapak Ibu gitu untuk tambah-tambah gitu barangkali seperti itu. Ketika kita bisa fokus untuk melakukan Shopee afiliasi. Jadi kalau sebulan ya kalau untuk tambah-tambahan kita dapat 4 juta, 5 juta gitu. Kalau fokus kita bisa dapatkan itu gitu. Hanya dari program Shopee afiliasi. Jadi, demikian ya Bapak Ibu sedikit materi dari Shopee Marketplace Shopee. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan itu sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Mungkin barangkali ada yang beberapa itu belum memiliki toko atau akun, jadi kadang bingung mulainya seperti apa. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sederhana kalau Bapak Ibu sudah mengelola toko Shopee itu. Oke, jadi sedikit akan saya share terkait Shopee itu, terkait Shopee itu ya. Ini ya Bapak Ibu, kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti mendaftar, masukin shopee.co.id. Jadi di web itu masukin shopee.co.id, kemudian karena ini saya sudah masuk di dashboard atau di toko saya, nanti halaman pertama itu yang muncul daftar gitu, daftar atau masuk gitu pilihannya. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum memiliki akun Shopee, pilih yang daftar gitu. Nanti ikuti saja ya Bapak Ibu, daftar gitu aja. Nanti nama tokonya apa, kemudian nanti verifikasi melalui email atau verifikasi melalui handphone Bapak Ibu. Nanti diikuti saja, kemudian nanti kalau sudah daftar itu nanti dashboard pertamanya seperti ini. Nah ini toko saya, salah satu toko saya itu Badirba. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan, saya bikin toko banyak. Jadi di sini juga bikin, di Jakarta juga bikin gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita akan memperkenalkan produk-produk yang kita jual, khususnya produk-produk natural itu akan semakin mudah dikenal oleh layaknya masyarakat. Nah, dashboard ini itu dashboard atau halaman kita memiliki toko sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Jadi kalau kita mau beli itu, ini yang tadi kami sampaikan itu ya, kita ketik di sini. Misalnya kita mau beli baju koko gitu. Nah itu kita nanti bisa search gitu. Yang keluar apa Bapak Ibu? Yang keluar ya nanti baju koko gitu yang tadi kami sampaikan. Nah ini baju koko. Ini baju koko yang sering saya beli sehingga yang muncul itu M231 ini MOJ Official Shop. Nah itu yang tadi saya sampaikan terkait dengan iklan produk serupa. Jadi ini untuk beli dan sekaligus untuk belanja, untuk sebagai kita penjual. Nah kalau kita mau masuk di dashboard penjual atau seller itu masuk ini ya Bapak Ibu, di sebelah kiri ada tulisan Seller Center. Nah Seller Center itu nanti akan memasukkan kita di halaman kita sebagai penjual Bapak Ibu atau di dashboard penjual. Nah ini dashboard penjual atau halaman ketika kita menjadi seorang penjual. Dan Bapak Ibu itu bisa melakukan atau bisa memiliki toko akun Shopee ini di laptop ataupun di handphone Bapak Ibu. Jadi bisa dua-duanya. Kalau lebih memudahkan bisa di handphone. Tapi kalau mau lebih lengkap fitur-fiturnya itu bisa kita buka melalui laptop. Tapi kurang lebih isi dashboardnya sama, hanya ada beberapa yang berbeda. Jadi lebih lengkap di laptop, tapi tidak jauh beda lah fitur-fiturnya. Ini fitur-fiturnya yang ada di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Jadi ada fitur pengiriman saya, pesanan. Tadi yang pertama harus kita lakukan adalah di bawah-bawah ini, toko. Nah toko itu ada beberapa yang harus kita perbaiki tadi ya, kayak profil toko itu. Tadi yang saya sampaikan bahwa profil toko itu apa nama toko kita. Ya, jadi toko kita itu harus berkesesuaian dengan apa yang kita jual. Kalau kita berjualan herbal ya, ini
nama toko saya Obat Herbal JSR. Saya sesuaikan dengan akun Instagram saya juga Obat Herbal JSR gitu. Kemudian deskripsi toko ini ya, nanti Bapak Ibu juga bisa mencontoh dari apa yang kami lakukan atau bisa Bapak Ibu bikin sendiri lah. Ada toko resmi di platform Shopee gitu kan, kami menerima reseller, dikirim langsung dari pabrik dan sebagainya lah. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat di salah satu toko saya itu Obat Herbal.jsr. Kemudian logo itu juga nanti Bapak Ibu bisa rubah Kalaupun Bapak Ibu belum bisa membuat logo sendiri, Bapak Ibu bisa googling saja, cari gambar-gambar yang berhubungan dengan herbal. Habis itu nanti Bapak Ibu print screen, kemudian bisa dijadikan logo sementara seperti itu nggak apa-apa. Oke, kemudian di bawah profil toko ini ada dekorasi toko. Nah, ini dekorasi toko yang saya buat ini seperti ini. Jadi ada gambar resep sehat JSR. Nah, itu dekorasi toko yang saya buat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka toko saya ya Obat Herbal.jsr gitu, ya Bapak Ibu ketik itu, nanti halaman pertama itu tampilan toko saya seperti ini. Nah, ini kan lebih menarik ya, karena kalau secara default itu atau sebelum kita apa-apain nggak ada gambar resep JSR, nggak ada logo, warnanya juga nggak seperti ini. Kemudian ada penyusunan. Ini produk-produk di bawahnya ini bagaimana cara kita menyusunnya. Ada menyusunnya tuh nanti ada pilihannya di situ. Kita mau menyusun nyamping kanan, nyamping kiri sehingga tampak good looking gitu ya, tampak enak dipandang, bahasanya seperti itu. Itu nanti ada pilihannya. Itu Bapak Ibu nanti bisa oprek-oprek gitu di bagian dekorasi toko. Nah, dekorasi toko. Kemudian kategori toko tidak perlu. Kemudian ini pengaturan alamat. Di bawah ini sebelah kiri ada pengaturan nih Bapak Ibu. Ini pengaturan alamat saya. Itu yang tadi kami sampaikan itu kita bisa bikin alamat dimanapun. Satu toko itu nanti bisa kita bikin alamat di Jogja misalnya. Kemudian saya juga sekali waktu saya bikin alamat di Jakarta. Ini bisa kita switch Bapak Ibu. Jadi ketika suatu saat saya mau toko saya ini saya rubah alamatnya menjadi alamat di Jakarta, bisa-bisa saja Bapak Ibu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya saran saya bikin toko sebanyak-banyaknya gitu, apalagi punya kerabat di Jakarta misalnya, ya kita numpang pinjam alamatnya, mungkin barangkali bisa. Kita bikin toko di Jakarta dengan akun yang berbeda gitu. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya kita bisa satu toko itu dengan bermacam-macam alamat. Nanti tinggal kita switch aja gitu. Default tokonya kita ganti, default toko kita. Oke, jadi yang paling penting itu tadi alamat, kemudian toko tadi, pengaturan toko. Ini kalau toko libur ini di bagian pengaturan jadi di bagian toko dan di bagian pengaturan itu nanti kita oprek-opreknya di situ. Di pengaturan toko, kalau toko kita mau libur itu juga bisa kita oprek di situ, kita aktifkan gitu supaya tidak buka terus-terusan barangkali seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ketika toko itu sudah kita lakukan, mulai upload produk Bapak Ibu yang benar-benar mulai dari awal. Ini ya, itu di bagian atas di sebelah kiri itu ada yang namanya produk saya. Nah, ini produk saya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, ini produknya. Nah, jadi produk yang ada di toko saya seperti ini. Nanti Bapak Ibu di bawah ini ada tambahan tambah produk baru di sebelah kiri ini ya. Di bawah produk saya ini ada tambah produk baru. Nanti Bapak Ibu bisa pencet ini, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Jadi ini saya buka salah satu produk dari Naturonal yaitu Neoselnya. Ini yang tadi saya sampaikan, sebanyak-banyaknya kita masukkan semaksimal mungkin. Mas itu belum direkod ya? Kenapa? Belum direkod. Aduh, Masya Allah. Iya, mohon maaf, Pak Ilham sudah merecord. Jadi nanti Pak Ilham itu akan memasukkannya di YouTube seperti kemarin. Oh iya. Mohon maaf, saya sendiri lupa merecord. Tapi Pak Ilham insya Allah sudah merecord. Ya. Saya lanjutkan, jadi ketika masukkan produk, tadi yang saya sampaikan, foto itu kita masukkan sebanyak-banyaknya. Jadi batasan Shopee itu kita bisa memasukkan 9 produk dan 1 video kita maksimalkan. Karena kalau kita hanya memasang 1 atau 2 produk itu kita nggak memiliki rasa kepercayaan yang tinggi di hadapan para customer gitu. Nah, nanti komposisinya itu ada foto utama, ini sebagai yang di gambar itu foto kanker biasanya gitu ya. Jadi halaman headline foto itu, headline gambar itu berikan kata-kata yang cukup menohok gitu. Barangkali yang orang itu penasaran untuk ini obat apa ini.
Walaupun mungkin kata-katanya bukan mengobati ya, tapi paling tidak meredakan atau apapun itulah. Tapi dengan huruf yang kecil dan besar, bagaimana saya kanker. Kemudian selanjutnya komposisi dan sebagainya. Kemudian testimoni masukkan. Testimoni masukkan. Kemudian di deskripsi kita tulis. Nah, seperti ini nanti bisa dicontekin ya, nggak apa-apa. Sama persis nggak apa-apa. Jadi deskripsinya neoselnya itu apa, kemudian komposisinya apa, kemudian khasiatnya apa, aturan pakai seperti apa. Terus kenapa mesti membeli di toko kami gitu. Garansinya apa sih kalau di toko kami ya? Kalau garansi produknya rusak bisa kita ganti ya gitu-gitulah. Nanti Bapak Ibu bisa inovasi sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya di nama produk itu ini ya, di nama produk itu neoselnya, garing tes kesehatan, garis miring hilangkan kanker dan sebagainya itu Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya. Ini nanti pengaruh di mesin pencarian. Ketika kita hanya menulis nama produk neoselnya, barangkali sulit di mesin pencarian karena nyatanya orang-orang itu mencari produk herbal kanker biasanya kayak gitu, herbal ngiom. Nah itu kita masukkan semuanya yang berhubungan dengan produk neosel. Ya jadi pemilihan foto kita masukkan foto-foto yang menarik, kemudian deskripsi yang menarik, kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lakukan promosi. Jadi nanti produknya kita masukkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi produknya itu nanti kita masukkan sebanyak-banyaknya karena itu juga sebagai salah satu pengaruh bahwa orang itu akan mempercayai, oh ternyata toko ini produknya banyak gitu. Dibandingkan hanya tokonya produknya satu atau dua yang kita upload, rasa-rasanya cuma sedikit produknya gitu. Akan mempengaruhi tingkat kepercayaan orang. Jadi kita masukkan produk sebanyak-banyaknya, kemudian mulai kita lakukan promosi. Nah, promosinya itu di kolom sebelah kiri ini ya, promosi saya. Promosi saya itu ada pilihannya promosi saya, kemudian ada pilihan iklan di Shopee, kemudian ada voucher di toko saya. Kita buka salah satu, itu di promosi saya. Ya, nanti halamannya seperti ini tampilannya ketika kita masukkan di promosi saya. Ada banyak pilihan ya, Bapak Ibu. Ini ada di bagian bawah ini fitur promosi, ada voucher toko saya, ada promo toko, ada paket diskon, macam-macam. Ini Bapak Ibu nanti bisa pilih. Yang sudah saya buat misalnya ya, itu misalnya voucher toko saya misalnya. Tadi pagi saya bikin voucher produk gitu. Jadi beberapa produk itu saya beri potongan harga 5.000. Jika minimal belanja itu total itu di atas 100.000. Nah itu mempengaruhi. Nah ini voucher-voucher yang saya buat selama ini gitu. Yang barusan tadi pagi saya buat tuh ini voucher produk, ada 12 produk. Nah 12 produk itu apa saja kita bisa pilih. Ada neosel yang apapun itulah. Saya beri diskon 5.000 ketika pembeli itu berbelanja dengan nominal di atas 100.000. Ini juga efektif Bapak Ibu sekalian. Jadi program-program seperti ini sangat-sangat efektif. Ini nanti ini ya pilihannya di tanda plus ini ya, buat promosi. Nah ini nanti ada pilihannya, ada voucher toko atau voucher produk. Kalau voucher toko itu berarti nanti tokonya yang dapat voucher. Di Bapak Ibu bikin voucher toko senilai 10.000 gitu. Jadi apapun produk yang di dalam situ itu bisa mendapatkan potongan harga senilai 10.000. Tapi kalau voucher produk berarti produk-produk tertentu yang kita pilih di dalam toko kita yang akan mendapatkan potongan. Nanti tinggal diisi aja ini nama voucher apa, kode voucher apa, kemudian tipenya seperti apa, itu nanti tinggal kita isi. Itu nih Bapak Ibu. Jadi ini harus kita lakukan karena benar seperti yang tadi kami sampaikan, terutama ibu-ibu nih. Kenapa ibu-ibu itu banyak melakukan transaksi di Shopee? Itu yang tadi lupa saya sampaikan karena nyatanya di Shopee itu lebih banyak fitur-fitur terkait dengan promosi-promosi dibandingkan dengan marketplace yang lain. Ibu-ibu kan seperti itu. Ada diskon 5.000 aja atau ada diskon 2.000 aja itu ada dibela-belain gitu untuk membeli di toko kita. Maka dari itu ketika kita bisa buat promo-promo yang menarik seperti ini ya akan lebih menarik lagi gitu bahasanya seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu itu kita juga bisa mengaktifkan kalau di Shopee itu gratis ongkir Bapak Ibu. Nah itu kan banyak banget ya yang menginginkan ketika kita melakukan transaksi itu gratis ongkir. Nah itu juga difasilitasi atau diakomodir oleh pihak Shopee gitu. Jadi kita masuk di dashboardnya Shopee, di halaman depan Shopee itu nanti ada pilihannya
Bentar ya, Shopee. Nah, di halaman depan tadi itu ya, yang di halaman kita bisa sebagai pembeli atau di penjual itu ada pilihan ini Bapak Ibu, gratis ongkir dan voucher ini. Nah, kita nanti aktifkan. Gratis ongkir ini. Di bagian bawah itu ada fitur namanya pendaftaran gratis ongkir. Nah, ini gratis ongkir. Nanti Ibu pencet gratis ongkir ekstra ini, kemudian nanti daftar. Nanti ada pilihan, maaf ini soalnya dashboard saya ketutup. Nanti di halaman itu pokoknya ada pilihan ya, untuk seller kita bisa mengaktifkan gratis ongkir, kemudian nanti kita mengisi data verifikasi, kemudian nanti akan dihubungi oleh pihak Shopee 2 hari kerja gitu. Kita akhirnya bisa mengaktifkan gratis ongkir kita. Jadi seperti itu guys. Jadi kelebihannya itu kita bisa mengaktifkan gratis ongkir kita. Nih, jadi itu ya di gratis ongkir ini ya, gitu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, materi terkait iklan. Ya, iklan Bapak Ibu. Maaf. Kita kembali lagi ke beranda penjual ya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengaktifkan iklan, itu kita pilih di sebelah kiri itu yang namanya iklan. Ini ya, iklan Shopee di bagian promosi saya. Kemudian ada pilihan iklan Shopee. Nah, di iklan Shopee itu nanti akan keluar dashboard seperti ini. Ya, tadi seperti yang saya bilang, itu iklan-iklan yang pernah saya buat selama dari dulu lah. Itu alhamdulillah juga cukup efektif sekali, membantu untuk salah satu negara kita. Nah, ini statistik datanya Bapak Ibu. Ketika kita bisa memasang iklan di Shopee, itu kita akan mendapatkan statistik berapa orang yang melihat di toko kita, berapa yang klik di toko kita, kemudian berapa yang closing di toko kita. Nih, misalnya ini ya yang kemarin saya bikin itu dilihat 921 orang. Dari orang yang melihat itu, berapa orang yang mengklik? Itu ada 8 orang. Kemudian presentasinya sebesar ini, kemudian konversi kalau orang itu membeli produk kita itu konversinya berapa persen gitu, atau berapa rupiah yang kita dapatkan. Itu nanti datanya sangat lengkap. Sehingga ketika kita bisa rutin pasang ads gitu, apapun produknya, nanti kita bisa akan pilih, oh ternyata kalau saya pasang iklan produk Nevri itu banyak yang terbeli gitu, banyak yang terjual karena belum banyak saingan dan sebagainya. Dan yang sering saya lakukan itu, saya paling banyak itu sering iklan produk Nevri dan Yosel. Itu yang paling efektif terjadinya closing di toko saya itu produk Nevri dan Yosel. Kalau saya refer atau saya contohkan produk gitu ya, itu tuh 2 produk itu yang sering saya iklan. Ini caranya buat iklan baru ya Bapak Ibu. Nah, itu ada pilihan itu, iklan pencarian atau iklan produk serupa. Tadi yang saya sampaikan, yang banyak orang melakukan itu atau yang paling banyak populer itu iklan pencarian Bapak Ibu. Karena iklan pencarian itu nanti spesifik di kata-kata kunci yang akan kita cari gitu. Kalau kita mau cari itu biasanya nyari herbal teh, herbal kanker dan sebagainya, dibandingkan iklan produk serupa. Jadi saya akan memberikan tutorial kalau kita melakukan iklan kata kunci aja. Iklan kata kunci gitu ya. Jadi tentukan modal dulu. Berapa modal kita Bapak Ibu yang akan kita alokasikan gitu. Nah, misalnya kita mau modal harian aja nih gitu. Sehari saya cuma punya budget Rp5.000 gitu. Kita tulis saja. Jadi nggak harus besar-besar juga ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi 5.000 pun nggak apa-apa untuk ngetes gitu. Oh ternyata banyak orang yang melihat ketika saya udah mulai pasang iklan gitu. Terus kita bisa
tetapkan waktunya mulai hari ini sampai 2 hari misalnya, ataupun tanpa batas waktu gitu. Jadi kalau tanpa batas waktu itu ya berapapun sampai saldo kita habis. Jadi nanti kita pasang saldo kita 50.000 misalnya. Ketika kita membuat modal hariannya 5.000 setiap hari, ya otomatis nanti selama 10 hari saldo kita akan habis. Itu nanti kita pilih tanpa batas waktu. Kemudian kita pilih untuk ibu, bapak-bapak, kira-kira produk apa yang akan kita iklankan. Nah, dari sekian banyak produk ini kita pilih salah satu, misalnya produk Netri ini, gitu kan. Kita pilih konfirmasi. Nah, udah muncul produk Netri. Nah, sekarang kita pilih kata kuncinya, Bapak Ibu. Kira-kira orang itu akan mencari produk Netri itu dengan kata kunci seperti apa, gitu, Bapak Ibu. Jadi ini bisa ada pilihan otomatis, itu kata kunci yang akan dicarikan oleh pihak Shopee. Algoritma Shopee akan mencarikan kata-kata kunci yang pas supaya mengarahkan ke produk Netri kita. Tapi kalau saya tidak pernah memakai kata kunci ini karena kata kunci yang dibuatkan oleh Shopee barangkali tidak pas dengan apa yang kita inginkan. Makanya saya tidak pilih, saya milihnya manual, Bapak Ibu. Nah, kita pilih manual, kemudian kita pilih sendiri kata kuncinya. Nah, itu secara otomatis ini Shopee itu akan memilihkan kata kuncinya, itu ada kata kunci obat herbal, kasirnya, dan lain sebagainya. Ya, saya pilih kata kunci herbal ginjal misalnya, atau kita ambil contoh satu ini ya, salah satu aja obat herbal. Ini artinya apa? Kita melihat bahwa orang yang melihat atau mencari kata kunci dengan kata kunci obat herbal itu sebanyak 5.130 orang, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang ingin mencari dengan kata kunci obat herbal darah tinggi misalnya, itu hanya 192. Nah, itu ini menyangkut strategi kita nanti, Bapak Ibu. Kita mau mencari atau membuat dengan kata kunci yang orang mencari dengan cukup banyak atau dengan sedikit gitu. Itu nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita memasukkan kata kunci obat herbal, otomatis kan yang akan mencari dengan kata kunci obat herbal itu kan banyak, Bapak Ibu. Nah, kita harus berani pasang nilai rupiahnya itu tinggi supaya produk kita itu bisa masuk di halaman pertama, Bapak Ibu. Jadi, kenapa tinggi? Karena pesaingan kita itu banyak, pesaing kita itu banyak. Karena nyatanya orang yang mau melihat kata kunci obat herbal itu ada 5.000 orang. Gitu. Makanya yang direkomendasikan oleh Shopee itu harga per kliknya itu 12.000. Jadi harga per klik itu, Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengeklik produk kita, itu kita keambil uang kita senilai 12.000. Itu namanya pay per klik gitu ya. Jadi kalau saya lihat biaya iklan 12.000 itu maksudnya ketika ada orang yang masuk, ngeklik dan masuk di toko kita karena biaya iklan kita, itu kita kehilangan uang 12.000. Nah, itu cukup mahal tentunya. Memang kalau ada 10 orang yang ngeklik aja, berarti ada 120.000 orang yang masuk toko kita belum tentu beli. Nah, itu jadi kekurangannya itu biaya cukup mahal. Tapi kemungkinan dilihat produk kita itu cukup tinggi gitu. Bandingkan dengan ketika kita memasang kata kunci obat herbal darah tinggi, yang melihat itu hanya 192 orang, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan orang mencari produk kita itu sangat sedikit. Namun kelebihannya ya kita hanya memerlukan uang yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kata kunci yang tinggi. Jadi itu nanti strategi kita, Bapak Ibu. Kita mau kata kunci apa ya? Kita mau masukkan misalnya kata kunci herbal ginjal misalnya. Misalnya kita tadi Netri ya, kita masukkan kata kunci herbal ginjal. Nah, herbal ginjal itu ternyata nggak terlalu banyak, 149. Nah, kita bisa masukkan kata kunci ini dengan harga yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Misalnya kita harga lebih tinggi 10.000 misalnya kita masukkan kalau berani. Artinya apa? 149 orang setiap harinya ini ketika benar-benar mencari produk herbal ginjal, karena kita pasang biaya per kliknya 10.000, itu kita akan dipasang oleh Shopee di halaman yang paling pertama. Karena kita berani memasang kata kunci dengan biaya paling tinggi. Otomatis orang yang mencari herbal ginjal pasti akan tertuju di produk kita, produk Netri kita yang halaman pertama, walaupun yang jualan Netri juga banyak, barangkali seperti itu. Nah, itu kita yang ngatur strategi ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa pasang kata kunci yang banyak dalam satu produk itu. Jadi dalam satu produk itu kita bisa pasang kata kunci sampai 5, sampai 6, sampai 7, sampai 10, berapapun itu. Sesuai dengan dana yang kita punya gitu. Jadi nanti tinggal kita klik, saya mau pasang kata kunci obat herbal, saya mau pasang kata kunci herbal sleep, ya. Saya mau pasang kata kunci obat ginjal herbal. Nanti tinggal kita aktifkan iklan.
biaya iklan itu yang tadi saya jelaskan, biaya iklan itu biaya iklan per klik. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan ketika orang itu mengklik atau masuk di produk toko kita. Jadi itu ya terkait iklan Bapak Ibu. Alhamdulillah materi-materi yang tadi saya sampaikan baik teori ataupun contoh-contoh aplikasinya insya Allah sudah saya jelaskan. Jadi semua oprek-oprekan itu ada di dashboard sebelah kiri ini ya, di dashboard penjual itu. Tadi yang bawah itu terkait dengan toko, dekorasi toko, profil toko dan sebagainya. Kemudian naik ke atas itu terkait dengan promosi-promosi yang harus kita berikan supaya menarik. Kemudian iklan itu iklan itu harus kita juga, kalau mau kita coba juga boleh kita lakukan iklan Shopee ini. Kemudian produk itu terus kita tambah produk-produk itu sebanyak-banyaknya. Kemudian nggak ada yang lain. Yang lain pengiriman itu, pengaturan pengiriman itu, ini terkait dengan teknisnya aja. Ini termasuk dalam pemilihan ekspedisi. Nah, ini ekspedisi apa yang sekiranya ada di dekat kita. Kalau kita dropship ya kita koordinasi dulu dengan saya barangkali atau dengan Pak Kim barangkali. Pak Kim, ekspedisinya apa yang mengakomodir supaya kita bisa menjadi dropship? Oh, ini aja Mas, di cepat gitu, GMP ya kita sesuaikan. Tapi kalau kita benar-benar stok barang gitu, kita mengirimkan dari kota yang kita tinggali saat ini ya kita bisa aktifkan sesuai dengan ekspedisi yang berada di dekat-dekat rumah kita. Jadi gitu ya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 1 jam saya bersamai terkait Shopee gitu, terkait marketplace Shopee gitu. Dan Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak itu pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menanyakan, tinggal membuat akunnya, kurang lebih fitur-fiturnya itu hampir sama. Tapi memang fitur paling lengkap itu hanya ada di Shopee. Jadi mulai sekarang segera Bapak Ibu bikin tokonya, kemudian lakukan apa yang tadi sudah kami lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu. Barangkali saya beri kesempatan 1-2 penanya supaya nanti waktunya Pak Kim juga bisa lebih banyak karena sudah jam 9. Saya stop dulu. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang masih mau menanyakan. Ada resen ini Pak Iwan ya. Ya, terima kasih Mas Seta, menarik banget nih presentasinya. Pertama, kalau kita buka toko di Shopee kan kita mesti nyiapin data-data produknya nih Pak Seta. Ya. Nah, satu, gimana kita mengcopy informasi yang sudah ada itu supaya cepat juga tampilkan gitu? Ya, bisa dari saya nanti copy ya minta lah. Copy paste itu nanti saya coba bisa nggak ya? Kalau bisa ngopi langsung kopi aja, Pak Bariwan kopi dari saya. Setahu saya kalau deskripsi produk itu bisa kopi paste. Kalau foto-foto itu saya lupa. Kalau deskripsi, karena saya beberapa kali kadang ada deskripsi toko lain yang menurut saya bagus, saya copy paste, tinggal saya tambahi atau saya kurangi gitu. Kalau deskripsi bisa. Kalau foto nanti kalau nggak bisa, nanti japri saya, nanti saya beri foto-fotonya. Oke gitu. Ya kan menarik itu karena kita kalau meng-create desain lagi itu waduh lumayan. Gitu, ya, samain aja nggak apa-apa. Itu kemudian kan kita mau berhitung biasa biaya nih Mas Seta. Kan bagaimana harga yang dari paket itu kan sudah ini. Gimana caranya? Ya, kan nanti kan kalau kita mau pasang iklan atau mau berpromosi kemudian biaya gratis segala macam kan kita perhitungkan tuh Mas Seta. Caranya gimana ya? Ya memang itulah salah satu effort yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya kalau harga paketan itu kan memang sudah tidak bisa kita apa-apain lagi gitu ya. Ya justru itu. Dan harga paketan itu kan insya Allah sudah Pak Jenderal Kapolri sudah memberikan margin yang cukup tinggi 40%. Cuman gitu ya memang itu tidak bisa diambil seperti itu. Ya, nah barangkali kalaupun kita tidak mau mengeluarkan sejumlah biaya untuk biaya iklan ya kita aktifkan fitur-fitur promosi gitu ya, fitur-fitur promosi yang lain gitu. Barangkali caranya bisa kita naikkan harganya dari harga paket itu misalnya seperti itu. Kalau kita 110 gitu ya harga satu paket, tapi kalau nanti misalnya harga paket 100.000 gitu, ketika kita menjual harga 110.000, ketika ada orang yang mau beli harga grosir 2 paket yaitu jadi 100.000 barangkali bisa seperti itu juga gitu. Ya benar. Tinggal nanti masalah harganya gimana? Kan harga yang nanti pakai rekening kita tuh harga paket, sementara kita udah naikin di dalam Shopee kita gitu ya.
dalam promosi kita. Itu nanti pada saat pengiriman gimana itu ada perbedaan harga. Bagaimana supaya tidak membuatkan kios pembelinya itu kan. Loh kok ini tadi paket, loh ini saya kasih harganya di paket, harga yang ke saya itu udah saya naikkan 110. Tiba-tiba invoice-nya dari pihak Natronal 100. Nanti kan ada pertanyaan tuh. Karena Jadi kita kalau- berhitung di situ. Jadi kalau menurut saya kalau yang dari marketplace itu kan nanti hubungannya itu tetap ke Pak Bariwan gitu ya. Karena kan nanti yang pemilik gitu. rekening itu kan rekeningnya Pak Bariwan, bukan langsung ke rekeningnya. Beda kalau yang lewat WhatsApp group ya. Kalau yang dropship lewat WhatsApp group barangkali bisa langsung masuk ke rekeningnya. Jadi mungkin nanti ada dua metode ya, nanti Pak Kintoko bisa menambahkan. Jadi kalau di marketplace itu kan nanti lebih baik masukkan ke rekeningnya. Jadi agak semi manual gitu ya. Nanti baru dari keuntungan itu bisa kita kirimkan ke kantor pusat aturan. Barangkali kalau Pak Kintoko bisa memperbolehkan seperti itu, lebih baik seperti itu supaya lebih mempermudah. Jadi harga pun tetap harga sama, nanti masuk ke rekeningnya Bapak Ibu dulu ketika ada penarikan, karena ada waktu 3 hari, nggak bisa serta merta langsung masuk ke rekeningnya Natronal gitu. Oke. Ya, padahal yang diinginkan Natronal kemarin kan transfer dulu baru transaksi. Barangkali untuk yang dari WhatsApp group atau mungkin yang dari Telegram dan sebagainya bisa. Tapi yang dari marketplace nggak bisa. Jadi itu kita memang dulu harus, ya. Iya, kita harus nalangi dulu, membayari dulu. Kalau memang harus transfer dulu, atau nanti tinggal ada catatan di Pak Kin gitu, di adminnya Pak Kin. Nanti bayarnya 3 hari kemudian karena memang baru bisa ditarik ketika barang itu sampai gitu. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Kin bisa mengakomodir ini, kecuali terutama yang melalui marketplace. Jadi semi manual lah kalau yang ini. Gitu. Ya, jadi masuk ke kita dulu, nanti disposisinya langsung Betul. kita minta makin. Betul, yang penting ada catatan. Ya. Iya. Ya. Biar cepet ya. Oke, makasih Mas. Oke, Pak Riwa. Monggo Pak Ali, satu lagi barangkali ya, Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Seta. Alhamdulillah. Ini Pak Seta. Ini suara saya kedengaran ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Jadi terkait apa ya? Pertama terkait dengan Shopee ini, yang kedua dengan Instagram kemarin ya. Jadi saya pribadi itu memang lebih bisa di WA ya, walaupun Instagram juga punya, kemudian Shopee juga punya sebenarnya gitu. Nah, mungkin ini dengan melihat langsung training yang ketiga ini luar biasa. Hanya saja karena memang ini pemula gitu, ini harus banyak belajar karena teori tidak cukup kecuali dengan banyak praktek. Itu. Nah, mungkin tadi alhamdulillah mungkin kalau ada YouTube-nya ya, ada apa namanya, nanti bisa kami ulang-ulang. Nah, yang kedua mungkin ada semacam pelatihan khusus, pendampingan khusus ketika misalnya kita pengen lebih mengembangkan. Mungkin selain Pak Seta ada tim khusus misalkan nanti biar lebih nanya enak gitu ya. Lebih nanya enak karena memang kita punya toko offline, tapi kalau dengan online ternyata dengan penghasilan begitu kalau dimaksimalkan luar biasa. Itu. Kemudian yang terakhir, ada enggak gitu buku-buku khusus terkait dengan Instagram dan Shopee ini? Kalau WA, alhamdulillah saya punya banyak, mungkin ada sekitar 3 sampai 5. Bisa belajar untuk diulang-ulang gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang bisa direkomendasikan oleh Pak Seta terkait dengan Instagram dan Shopee, Anda mungkin boleh di-share lah, biar Anda kami cari, biar lebih menunjang lagi. Terima kasih. Oke. Siap, Pak Ali, salam sehat selalu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ali benar adanya. Jadi yang pertama memang nanti bisa diulang-ulang. Ini hanya masalah pembiasaan saja. Dulu pertama kali saya pribadi juga oprek-oprek Shopee gitu ya, bahasanya juga kok banyak ya pilihannya, dashboardnya gitu, klik-kliknya kok banyak. Namun nanti kalau sudah terbiasa itu sangat-sangat cukup mudah sekali sebenarnya. Itu pun akhirnya nanti sama di Tokopedia, Lazada, Blibli dan lainnya itu juga sama. Jadi yang paling pokok tadi yang saya sampaikan, yang penting fitur Shopee, kemudian produk dan seperti itu, nanti kalau kita sudah berulang seminggu aja, itu nanti sudah kita hafal. Barangkali yang nanti agak concern di dalamnya itu ketika ads. Nah, itu yang memang harus mencoba berulang-ulang. Itu harus sesuai dengan feeling kita, analisis kita, karena terkait dengan kata-kata kunci gitu. Nanti kita bikin data sendiri. Itu barangkali yang harus kita lakukan berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali, 2 kali. Ketika ada yang berhasil, nanti kita simpan kata kuncinya. Oh, ini yang sering closing produk itu terkait dengan kata kunci. Nah, ini mungkin yang berulang-ulang. Tapi terkait dengan teknis penggunaan Shopee-nya sendiri itu cukup mudah kok, Pak Ali. Kita bisa otodidak, kita bisa berulang-ulang menggunakan. Namun kalau menginginkan kita mempelajari buku-buku yang ada di online itu cukup banyak. Jadi kalau mau di offline itu barangkali di Gramedia juga cukup banyak saat ini.
kalaupun mau yang dalam bentuk e-book itu sangat banyak sekali, Pak Ali. Kita googling aja cara membuat toko di akun Shopee, cara membuat optimasi di Shopee itu banyak. Namun nanti intinya bisa koordinasi dengan saya lah gitu, nanti dengan saya ataupun dengan tim. Kadang kan membaca itu sekali waktu menyenangkan gitu ya. Tapi ketika tidak ada yang mensupport, tidak ada yang membimbing itu kadang down gitu. Itu yang dulu saya rasakan. Makanya kenapa saya itu selalu berkolaborasi, kita berkolaborasi dengan Pak Tim Toko. Itulah yang senantiasa memberikan semangat, ayo, oh caranya gini. Karena membaca dengan mendengarkan itu beda. Lebih nyaman mendengarkan, lebih enak melihat dibandingkan hanya sekedar membaca. Nanti insya Allah kalau Jabri saya ataupun nanti di grup itu nanti akan saya informasikan jika ada yang bertanya gitu. Itu ya Pak Ali, insya Allah bisa lah, mudah itu. Insya Allah mudah. Terakhir Pak Seta mungkin tadi mendengar bersinergi itu kan menarik ketika belajar dengan yang lebih ahli. Nah mungkin nanti minta link Shopee kemudian Instagram termasuk juga mungkin teman-teman yang lain itu biar dicantumkan gitu ya, biar kita bisa lebih banyak belajar dengan teman-teman yang sudah bisa, dan mungkin bisa copy paste tadi kayak Instagram kemarin kan ada itu bisa copy-nya, jadi kita lebih yang baru belajar lebih enak, tinggal copy ini gitu, insyaallah ya. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Pak Ali. Nanti tinggal bagaimana saya dengan Pak Tim Toko itu meramu ya. Jadi bulanan baik itu weekly atau monthly itu akan saya buat itu benar-benar report, karena khawatir apa yang kami sampaikan ini tidak dijalankan gitu loh. Dan ini kebanyakan itu seperti itu. Kami memberikan pelatihan sebelumnya tidak di sini lah, itu di tempat yang lain itu nyata-nyatanya terus semangatnya berkurang, terus tidak dilakukan gitu. Nah itu nanti harus ada rekomendasi ataupun teknik-teknik khusus supaya ketika saya juga tahu gitu, oh ini nggak melakukan gitu, si Pak Ali tidak melakukan, kendalanya apa kok sampai tidak melakukan, kenapa kok tidak melakukan buka toko, nggak posting, itu biar kami tahu juga gitu. Jadi mungkin nanti ada list mingguan gitu, semua yang sudah terdaftar di UBN itu nanti ketahuan dan saling menyemangati. Oh Pak Ali sudah mengerjakan, oh Bu Afrida belum mengerjakan, Bu ini belum mengerjakan. Nanti yang belum mengerjakan ini akan malu sendiri. Oh aku kok belum mengerjakan ya. Itu nanti tekniknya mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Tim Toko seperti apa supaya itu bisa terrecord nanti. Barangkali demikian ya Bapak Ibu semuanya, karena sudah lewat waktu jam 9, saatnya bergantian. Karena waktunya Pak Tim Toko juga insya Allah materinya ini jauh lebih banyak juga nih terkait dengan telemedicine, medicine herbal dan sebagainya. Jadi sekian dari saya. Sekali lagi jangan khawatir, nanti setiap bulan insya Allah kita akan melakukan evaluasi, kita bisa diskusi, nanti ada materi-materi tambahan terkait TikTok, Facebook dan sebagainya, nanti akan kami sharing gitu ya, tiap bulan nanti kita akan terus berkelanjutan. Barangkali demikian, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Pak Tim Toko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tim Toko, Nun Sewu nih lewat